Bismillah, halo semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Kali ini kita akan membuat website sederhana dengan menggunakan Tailwind CSS, di mana di bagian kiri ini kita bisa tampilkan untuk nama dari situsnya, kemudian di sebelah kanan ini adalah menu-menunya. Lanjut di bagian bawahnya kita bisa tambahkan hero section atau jumbotron, kemudian di bagian bawahnya lagi kita bisa menampilkan untuk service yang dimiliki dan dia kita buat menjadi dua buah kolom dan dua buah baris. Kemudian lanjut di bagian portofolio, kita bisa tampilkan untuk portofolio yang dimiliki oleh situs ini. Dan contohnya di sini kita buat menjadi 4 buah kolom dan satu baris saja. Lanjut ke bagian bawahnya, di sini kita bisa tampilkan informasi tentang situs ini ya. Di bagian kiri kita bisa tambahkan untuk gambarnya. Kemudian di bagian sebelah kanan kita bisa tampilkan informasi tentang situs ini ya, berupa about seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya kita bisa tambahkan untuk link sosial media dari situs yang kita akan buat ini. Dan teman-teman, untuk tampilan dari situs ini kita sudah akan buat dia menjadi responsif, artinya dia akan menyesuaikan dengan layar kita. Sehingga kalau misalnya saya klik di sini, dia akan merubah dari menu yang ada menjadi hamburger menu seperti ini. Begitu juga di bagian bawahnya, kalau kita lihat tadi di bagian awal dia menjadi dua buah kolom, tetapi kalau kita kecilkan untuk layar kita, maka dia menjadi satu buah kolom saja. Begitu juga di bagian bawah untuk portofolio, kalau tadi kita besarkan, dia menjadi 4 buah kolom ya. Tetapi sekarang kalau misalnya coba saya kecilkan, dia akan menjadi dua buah kolom seperti ini. Dan di bagian about ini, kalau kita lihat tadi di bagian ketika layar kita menjadi besar, maka dia akan menampilkan dari link sosial media kita menjadi mendatar. Tetapi kalau kita kecilkan, maka link sosial media kita menjadi vertikal seperti ini. Dan itulah kira-kira yang akan kita buat di bagian project membuat website sederhana dengan menggunakan Tailwind ini. Dan selanjutnya mari kita simak untuk tutorial kita ini. Dan tentu saja teman-teman bisa bantu saya dan juga channel ini dengan cara klik like, kemudian jangan lupa berikan komennya, kemudian silahkan bisa di-share untuk video ini ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Dan selanjutnya, mari kita simak videonya. Oke, berikutnya kita akan membuat untuk project kita terlebih dahulu. Saya akan membuat projectnya di bagian desktop saya. Saya akan klik kanan, kemudian saya akan membuat sebuah folder baru. Kita akan berikan nama dari foldernya tersebut dengan nama misalnya Tailwind CSS minus website minus sederhana. Berikutnya, dari folder yang saya buat ini, saya akan buka dia di bagian Visual Studio Code. Saya akan buka untuk VS Code saya, kemudian tinggal saya geser saja dari folder ini dan saya akan masukkan ke bagian dalam dari VS Code saya. Oke, seperti ini. Maka selanjutnya, dari VS Code kita ini, dia akan membuka project Tailwind CSS website sederhana. Dan teman-teman, sebelum kita memulai untuk tutorial kita kali ini, ada beberapa ekstensi yang akan saya sebutkan dan akan sangat berguna ketika kita melakukan proses pengembangan dengan menggunakan Tailwind CSS. Nah, kita coba lihat dulu untuk beberapa ekstensinya ya. Sebenarnya untuk ekstensi-ekstensi yang saya gunakan sudah saya sebutkan di video sebelumnya tentang perkenalan dari Tailwind CSS. Tapi coba saya akan ulangi. Nah, di sini yang akan saya gunakan untuk ekstensinya ada beberapa. Yang pertama adalah Tailwind CSS IntelliSense. CSS IntelliSense. Nah, Tailwind CSS IntelliSense ini dia akan memberikan suggestion atau saran supaya kita bisa melihat kemungkinan dari kelas yang dimiliki oleh Tailwind CSS. Ini adalah ekstensi yang pertama. Kemudian ekstensi yang kedua namanya adalah Auto Close Tag. Untuk bagian ekstensi auto close tag ini dia akan otomatis menutup dari tag yang kita buka ya, yang kita buat nanti otomatis tertutup dengan menggunakan auto close tag ini. Begitu juga salah satu ekstensi yang lain yang saya gunakan adalah auto rename tag. Auto rename tag ya. Nah, ketika kita menggunakan auto rename tag ini, ketika kita melakukan perubahan dari tag yang ada, maka otomatis untuk tag yang penutupnya akan berubah juga ya. Ini adalah ekstensi yang ketiga. Kemudian tentu saja ekstensi yang tidak kalah penting adalah prettier ya. Sehingga nanti untuk script kita menjadi formatnya lebih menarik ya dan juga lebih tertata.
Nah, ini adalah beberapa ekstensi dari VS Code yang saya gunakan. Ya, silahkan coba teman-teman cari, kemudian langsung diinstal serta di-enable saja. Nah, berikutnya teman-teman kita akan melihat dokumentasi yang dimiliki oleh Tailwind CSS. Kita coba membuka di bagian browser, kemudian silahkan arahkan alamatnya ke tailwindcss.com. Kemudian cari di bagian Docs, kita akan mulai untuk menjalankan dari Tailwind CSS ini. Ada beberapa pilihan ketika kita melakukan instalasi dari Tailwind CSS. Yang pertama adalah menggunakan Node.js. Artinya, kita perlu download dulu untuk Node.js, kemudian kita install di bagian laptop ataupun komputer kita, kemudian kita menjalankan pengembangan dari aplikasi kita di bagian Tailwind CSS ini dengan menggunakan Node.js ya. Berarti ada beberapa hal yang kita perlu lakukan terlebih dahulu. Tetapi untuk lebih ringkasnya, di sini kita akan menggunakan CDN saja ya, karena di sini kita bisa memanfaatkan dan lebih ringkas ya. Nah, di sini ada contoh indeks HTML yang bisa kita gunakan ya. Coba kita copy saja, ya, kita Ctrl C, kemudian saya akan letakkan untuk skripnya tadi di project yang sudah kita buka di bagian VS Code yang kita punya ini. Saya buka dulu, kemudian saya akan buat satu buah file baru. Kita berikan nama index.html. Kemudian coba kita paste saja. Kemudian coba kita Ctrl S. Nah, ada satu lagi yang terlupa untuk ekstensi yang teman-teman perlu gunakan. Nama ekstensinya adalah live server. Live server. Ya, live server. Di mana dengan menggunakan live server ini, maka nanti ketika kita melakukan perubahan di script HTML kita, ataupun di script CSS kita, ataupun di script JavaScript kita, maka otomatis perubahannya akan langsung tampil di browser yang kita miliki ya. Silahkan teman-teman bisa install, kemudian langsung di-enable. Ya, namanya adalah live server. Nah, nanti kalau teman-teman sudah punya untuk live servernya, tandanya di bagian bawah akan ada icon Go Live seperti ini. Coba saya klik saja di bagian Go Live ini. Nanti tampilan dari script yang kita buka ini, dia akan tampil di bagian browser. Sehingga tulisannya harusnya sama antara tempat saya dan juga tempat teman-teman. Tulisannya adalah Hello World seperti ini. Nah, tadi teman-teman kita sudah melakukan instalasi yang namanya Tailwind CSS IntelliSense ya. Nah, tadi sebenarnya untuk ekstensinya tersebut, dia akan memberikan saran kita ketika kita menuliskan di bagian tag di HTML kita. Contohnya di sini kalau misalnya coba saya akan hilangkan dan coba saya akan tuliskan teks seperti ini, kemudian saya berikan minus, harusnya nanti dia akan mengeluarkan untuk kelas-kelas apa saja yang dimulai dengan tulisan teks, kemudian diikuti dengan tanda minus. Tapi di sini dia belum tampil. Untuk membuat dia menjadi tampil untuk suggestion-nya atau sarannya, kita perlu menambahkan satu buah file baru di bagian project kita ini. Kita akan tambahkan dulu untuk filenya. Kita berikan nama tailwind.config.js. Oke, seperti ini ya. Apakah diisi? Tidak usah ya, kita kosongkan saja. Cukup kita kembali lagi ke bagian index.html, kemudian coba kita ulangi. Saya masukkan teks minus, coba saya Ctrl S dulu, saya ulangi lagi teks minus. Maka sekarang harusnya dia akan menampilkan untuk suggestion-nya teks minus 3. Nah, seperti ini ya. Sekarang dia sudah menampilkan untuk suggestion-nya. Coba saya kembalikan lagi teks 3 Excel. Sekarang berikutnya kita akan memberikan title di sini teman-teman ya, atau judul di website kita ini. Saya akan masukkan tag title. Kemudian saya akan masukkan untuk title-nya. Misalnya saya akan berikan untuk title-nya adalah tile simple seperti ini. Oke. Kemudian di bagian dalam dari H1 ini saya akan hilangkan. Saya kosongkan saja. Kemudian saya Ctrl S. Nanti harusnya untuk bagian browser kita dia kosong. Kemudian title-nya sudah berganti menjadi tile simple seperti ini. Lanjut berikutnya kita akan membuat untuk header-nya teman-teman. Saya sudah punya gambar untuk hasil akhirnya. Di mana di bagian header ini, sebelah kiri ini adalah nama situsnya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah menu-menunya. Ya. Saya akan buat dulu di bagian Visual Studio Code kita ini. Saya akan masukkan, ini terkait dengan header ya. Saya masukkan di sini header. Saya butuh yang pertama adalah tag header.
Kemudian di bagian dalam dari tag header saya masukkan nav. Kemudian kita akan buat dua buah hal. Yang pertama adalah ahref. Ini adalah nama situsnya. Misalnya kita berikan nama sesuai dengan yang kita masukkan di bagian title tadi. Tulisannya adalah tile simple. Tile simple. Kemudian kita buat untuk yang berikutnya menunya ya. Saya masukkan UL. Kemudian saya berikan LI. Saya berikan ahref. Di sini namanya adalah misalnya services ya, atau service yang dimiliki. Kalau sekarang coba kita lihat, maka dia menjadi ke bawah seperti ini ya. Untuk tile simple-nya di sebelah atas, kemudian service-nya di sebelah bawah ya. Nah, berikutnya kita akan membuat supaya di bagian belakang dari tag header kita ini berwarna grey, seperti di bagian contoh ini ya. Berwarna keabu-abuan gelap ya. Coba saya akan masukkan di bagian header ini. Saya berikan kelas. Kemudian kita masukkan untuk warnanya BG Gray. Di sini kita pilih yang agak gelap saja, yang 5000. Kemudian saya ingin supaya di bagian header ini dia tetap di bagian atas. Sehingga walaupun kita scroll ya dari halaman kita ini menuju ke bagian bawah, maka headernya tetap berada di bagian atas. Untuk membuatnya kita masukkan sticky. Kemudian kita tentukan misalnya top kosong ya, supaya dia tetap di bagian atas. Coba kita lihat, dia menjadi seperti ini. Nah, berikutnya saya ingin supaya tulisan kita ini tidak berwarna hitam. Kalau kita lihat sekarang warnanya hitam ya, kita akan buat dia menjadi berwarna putih misalnya. Dan saya akan memasukkan dari kelasnya tadi di bagian nav, ya, di bagian nav ini. Saya akan masukkan text minus white supaya dia menjadi putih. Harusnya sekarang dia sudah menjadi putih. Berikutnya kita akan masukkan supaya di bagian nav ini dia menuju ke bagian tengah dan tidak memenuhi semua ruangan ya. Coba saya masukkan container. Coba kita Ctrl S. Kemudian coba kita berikan border dulu supaya kita lihat sebenarnya posisinya di sebelah mana. Kita berikan border. Ternyata di sini kalau kita masukkan kontainer, defaultnya dia merapat ke sebelah kiri. Supaya dia merapat ke sebelah tengah, berarti kita perlu tambahkan di sana dengan menggunakan MX Auto. Bordernya saya hilangkan, saya ganti dengan MX Auto. Nah, sekarang tulisan kita menjadi ke sebelah tengah, teman-teman. Nah, saya ingin berikutnya supaya di bagian atas serta di bagian bawah ini dia punya padding, teman-teman. Sehingga tidak rapat seperti ini, ya. Supaya dia punya padding, saya akan tambahkan PY-4. Jadi dia akan memberikan padding secara vertikal ya, atas dan juga bawah. Saya Ctrl S. Dia akan punya jarak harusnya antara atas dan juga bawah. Sekarang saya ingin supaya dia menjadi mendatar, tidak menurun seperti ini. Untuk membuatnya, saya berikan di sini flex. Kemudian kita akan berikan supaya dia punya jarak antara satu dengan yang lainnya, tidak menempel seperti ini. Ya, saya tambahkan justify between. Kemudian supaya dia menjadi ke tengah, sekalian saja kita atur items, center, saya Ctrl S. Nah, sekarang untuk tulisannya di sebelah kiri, ini adalah judul dari situsnya. Sedangkan di sebelah kanan nanti kita akan manfaatkan dia menjadi semacam menu. Ya. Nah, berikutnya saya akan membuat untuk title ini supaya menjadi lebih besar ya, sehingga terlihat bahwa dia lebih mencolok daripada yang lainnya. Saya akan masukkan di bagian ahref ini, saya berikan kelas. Kemudian saya tentukan untuk ukuran hurufnya misalnya 3XL. Kemudian saya akan buat menjadi tebal, font bold. Saya Ctrl S. Sekarang kalau kita lihat menjadi lebih tebal ya dan lebih besar juga. Nah, sekarang kita akan membuat untuk di bagian UL kita. Supaya nanti kalau kita punya lebih dari satu buah menu ya, dia akan menjadi mendatar juga. Sehingga saya akan masukkan di bagian UL ini. Dengan menggunakan kelas, kita tentukan dia adalah flex supaya dia menjadi mendatar, tidak menurun ya kalau misalnya menunya lebih dari satu. Saya tentukan sekalian juga untuk background-nya, BG Gray 9000, seperti yang di bagian header tadi, BG Gray 9000. Kemudian saya akan menambahkan di bagian tag LI ini, supaya dia punya jarak ya, kalau misalnya kita punya lebih dari satu buah menu. Kelas, kita tambahkan PX7.
supaya dia memberikan padding dengan arah horizontal ya, PX7. Kemudian secara vertikal saya akan berikan padding PY1. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan misalnya ketika kita letakkan dari kursor kita di sebelah atasnya, kita bisa mengganti untuk warna dari tulisan kita ini ya. Saya akan tambahkan misalnya hover, ya. Hover, kita tambahkan teks gray, misalnya kita pilih yang 5000. Ya. Sekarang harusnya kalau kita letakkan untuk kursor kita di sebelah atasnya, maka warna dari menu kita menjadi berganti. Nah, saya akan buat 3 buah lagi ya di bagian menu ini, sehingga tidak cuma satu tulisan servis saja, atau kita buat 4 sekalian saja ya. Saya buat 1, 2, 3, 4 ya, sudah 4. Nah, sekarang saya akan masukkan di bagian ini sudah saya siapkan, tinggal saya ganti untuk nama menu-menunya. Yang kedua misalnya portofolio, kemudian yang ketiga saya ganti about, kemudian yang keempat saya ganti getting started. Ya, total ada 4 buah menu, service, portofolio, about, kemudian getting started. Saya Ctrl S, kemudian coba kita lihat untuk tampilannya menjadi seperti ini ya, ada service, portofolio, about, kemudian getting started. Nah, di bagian getting started ini kita perlu merubah untuk warnanya supaya bagiannya menjadi berbeda seperti ini ya. Akan ada border yang mengelilingi dari menu tersebut. Mari selanjutnya kita tambahkan untuk kelasnya di bagian getting started. Kalau sebelumnya defaultnya hanya seperti ini saja, kita akan tambahkan lagi border. Kita berikan border 2 secara ukuran, kemudian kita berikan warnanya border red 500. Kemudian kita berikan dia punya padding yang lebih ya. Secara vertikal kita berikan PY2, kemudian secara horizontal kita masukkan PX5. Kita sudah punya ya di sini untuk PY2, PX5. Coba kita Ctrl S dulu, coba kita lihat untuk hasilnya. Menjadi seperti ini, atau kita tetapkan saja menggunakan PY2, PX5 ya. Bagian depan kita hilangkan saja. Ctrl S, PY2, PX5. Atau kita ganti saja ya, untuk kelasnya tidak kita letakkan di bagian dari LI, tetapi kita pindahkan ke ahref saja. Saya back dulu. Ya, saya back, saya kembalikan ke awal. Ya, kemudian saya akan gantikan di bagian dalam dari ahref saja. Saya masukkan di sini kelas, kemudian saya berikan border, -2, kemudian kita berikan warnanya, border red, 500, kemudian kita berikan padding, secara vertikal PY2, kita berikan padding secara horizontal PX5, kemudian kita tentukan sekalian juga untuk warnanya ya, kalau misalnya untuk kursor kita di bagian atasnya. Ya, sekarang dia sudah melingkupi untuk di bagian getting started ini. Misalnya kita akan tambahkan juga supaya dia punya rounded corner ya, sehingga tidak siku seperti ini. Saya akan tambahkan dengan rounded. Roundednya kita pilih XL saja. Kemudian sekalian kita tentukan untuk backgroundnya, kalau misalnya kita letakkan kursor kita di bagian atas. Hover, BG, red, kita masukkan 500 saja. Saya Ctrl S. Sekarang kalau misalnya kita letakkan di bagian atasnya, warna dari background kita menjadi berwarna merah ya. Ini kita masukkan sekalian saja untuk warnanya menjadi putih ya. Saya masukkan di sini teks white. Oke, sekarang coba kita lihat ya, dia menjadi backgroundnya berwarna putih ya. Kemudian untuk di sekitarnya berwarna merah seperti ini. Lanjut berikutnya kita akan membuat untuk di bagian tengah ya, atau bagian hero section seperti ini. Ya, kita akan buat di bagian bawah dari menu kita. Saya akan buat untuk di bagian bawah dari header. Ini adalah untuk hero-nya ya. Hero-nya. Saya akan buat section dulu. Kemudian di bagian dalam dari section saya buat 2 buah div. Div pertama, div kedua. Kemudian di bagian dalam dari div kedua, saya berikan H3. Kita berikan tulisannya misalnya bring your business to
the next level misalnya. Saya Ctrl S, sekarang coba kita lihat untuk hasilnya. Tulisannya menuju ke bagian kiri ya, bring your business to the next level. Padahal kita ingin supaya tulisannya tetap berada di bagian tengah ya, dan juga untuk backgroundnya berwarna seperti di bagian menu kita ini. Saya akan masukkan di bagian section dulu untuk memberikan warna dari backgroundnya. Saya masukkan kelas, BG, gray, kita berikan 9000. Oke, kemudian kita masukkan ke bagian div yang pertama. Div yang pertama kita buat supaya dia tidak memenuhi semua ruangannya ya. Saya berikan container. Kemudian kita buat supaya dia menuju ke bagian tengah, MX Auto. Kalau coba kita lihat sekarang dia sudah MX Auto-nya sudah menuju seperti di bagian atasnya. Tinggal sekarang saya akan buat untuk teksnya menuju ke bagian tengah, kemudian kita akan berikan dari teksnya tersebut berwarna putih, serta kita akan membuat dari tulisan ini memenuhi semua ruangan di sini ya. Sehingga untuk bagian hero ini, dia akan memenuhi dari tinggi browser kita. Ya, kita akan masukkan ke bagian div yang pertama ini, kita buat dia ke tengah dulu, text center. Kemudian kita buat dia warna putih, text white. Kemudian berikutnya kita buat supaya untuk tampilan dari website kita ini secara lebar ya, atau secara tingginya dia akan memenuhi dari layar kita. Saya masukkan H-screen. Coba kita Ctrl S. Sekarang kalau kita lihat dia memenuhi semua ruangannya seperti ini ya. Dan tulisannya sudah ada di bagian tengah. Dan kalau misalnya saya ingin supaya tulisannya menjadi ke bagian tengah secara horizontal, juga tengah secara vertikal, maka saya akan buat di sini tidak hanya berhenti di bagian H-screen saja, saya akan buat menjadi flex, kemudian kita masukkan item center. Ya, supaya dia menuju ke bagian tengah untuk tulisannya. Nah, sekarang untuk tulisannya menuju ke bagian tengah. Nah, supaya dia menuju ke bagian tengah dan juga dia menjadi ke tengah secara horizontal, maka kita akan membuat tengah juga ya untuk bagian H3-nya ini. Tetapi sebelumnya saya akan masuk ke bagian tag div yang kedua ini. Coba kita berikan border. Saya masukkan kelas, border. Coba kita Ctrl S. Nah, sebenarnya dia berada di bagian kiri ya, tidak memenuhi semua ruangan. Saya ingin dia menjadi ke bagian tengah ya. Saya akan tengahkan. Saya akan berikan di sini MX Auto. Saya Ctrl S, coba kita lihat. Dia menuju ke bagian tengah. Tapi berikutnya saya akan menentukan dari lebar di bagian div yang kedua ini menjadi W2/4 ya, W2/4, menjadi setengahnya saja, sehingga tidak besar-besar banget gitu ya, menjadi lebih pendek ya, tidak memenuhi semua ruangannya. Coba di sini berikutnya di bagian H3 saya berikan kelas, kemudian saya masukkan teks 3XL atau 5XL saja, 5XL, kemudian kita berikan dia font bold, kemudian kita akan buat supaya dia menjadi ke tengah, text center. Kita Ctrl S dan kita lihat tulisannya seperti ini, bring your business to the next level. Coba kita besarkan. Bring your business to the next level. Kalau coba kita agak kecilkan, bring your business to the next level, tulisannya menjadi agak pendek ya secara ukurannya. Kemudian saya akan menambahkan di bagian bawah dari H3 ini sebuah tag P ya. Dan supaya antara H3 dan juga tag P ini dia punya jarak di bagian bawahnya, saya berikan MB5. Ya, kemudian di bagian P ini saya masukkan, misalnya berikan lorem saja. Lorem misalnya adalah 15. Coba kita lihat. Nah, tulisannya seperti ini di bagian bawahnya. Tulisan besar, kemudian ada tulisan kecil. Nah, di bagian tulisan yang kecil ini atau di bagian dalam dari tag P ini, saya akan buat dia warnanya berbeda ya, sehingga tidak putih sama. Saya akan buat di sini untuk warnanya, P class, kita tentukan warnanya text gray saja. Kemudian warna intensitasnya 500, kemudian kita berikan margin sekalian, MB-5.
Kalau sekarang coba kita lihat ya, warnanya menjadi grey, kemudian di bagian atas warnanya menjadi putih. Nah, di bagian bawahnya ini kita akan tambahkan semacam tombol, di mana tombolnya kita bisa gunakan untuk menuju ke halaman yang ada di website kita. Entah nanti kita bisa tambahkan dia menuju ke bagian portofolio dan sebagainya, ya. Saya akan masukkan di bagian bawah dari tag P ini, saya tambahkan ahref, saya masukkan untuk tulisannya misalnya see all portofolio, ya. Kemudian saya berikan kelasnya kita masukkan BG Red, biar dia punya background warnanya adalah merah. Kemudian kita berikan tulisannya putih, text white. Kemudian kita berikan padding, PY2, padding secara vertikal. Kemudian kita berikan padding secara horizontal, PX -5. Coba kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Sekarang kita buat dia menjadi rounded ya, supaya tidak siku seperti ini. Saya akan tambahkan dengan rounded, XL. Kemudian sekalian saja di bagian tombol ini, kalau misalnya kita letakkan kursor kita di bagian atasnya, dia bisa berganti warna ya, menjadi warna yang lain. Sehingga kelihatan kalau dia merupakan link. Ya. Saya masukkan, hover. Kita berikan misalnya BG, red, pilih saja misalnya 800 ya. Ctrl S, sekarang kalau kita letakkan kursor kita di bagian atasnya, maka warna dari tombolnya akan merahnya lebih ya, lebih menyala daripada yang sebelumnya. Langkah berikutnya kita akan membuat informasi tentang servis ya, sehingga kalau kita lihat di sini di bagian hasil akhirnya ada servis, kemudian ada informasi gambarnya, kemudian ada informasi tentang servis yang dimiliki. Contohnya di sini ada 2 buah kolom, kemudian ada 2 buah baris. Saya akan buat dulu di bagian bawah ini. Saya masukkan ini terkait dengan servis. Ya. Saya akan bentuk untuk section dulu. Sectionnya ini saya berikan ID, ID-nya adalah services. Ya, coba kita lihat di bagian atasnya, hero-nya tidak usah kita berikan ID. Kemudian di bagian dalam dari section saya berikan div. Kemudian di bagian dalam dari div saya berikan H3. Saya berikan tulisannya misalnya our services misalnya. Ya, sekarang coba kita lihat dulu. Tulisannya sudah ada. Sekarang saya akan membuat dia dari our services ini supaya dia punya warna dari servisnya ini menjadi grey, teman-teman ya. Saya akan tambahkan di bagian sectionnya. Saya berikan kelas BG gray. Kita masukkan 200 misalnya. Kemudian kita berikan sekalian saja untuk paddingnya secara vertikal. Saya masukkan PY20 supaya agak longgar ya, supaya agak tinggi seperti ini. Nah, sekarang saya akan masukkan di bagian div ini. Saya ingin supaya dia menjadi ke tengah dan ukuran dari div-nya ini tidak memenuhi semua layar. Saya masukkan kelas, container saja, supaya tidak memenuhi semua ruangannya. Kemudian kita buat dia menjadi ke tengah, kita berikan MX Auto. Ya. Kemudian di bagian H3 saya berikan kelas. Kelasnya saya masukkan untuk ukuran dari hurufnya cukup besar, kita masukkan teks 5XL saja. Kemudian kita tebalkan font bold. Kemudian kita buat supaya dia ke tengah, text center. Kemudian kita berikan margin ya dengan bagian bawahnya, MB-5. Oke, sekarang coba kita lihat. Nah, dia berada di bagian bawahnya ini. Nah, lanjut di bagian bawah dari tulisan our service ini atau di bagian bawah dari H3, kita berikan tag P. Ya, tag P, kemudian kita tuliskan misalnya lorem, anggap saja berapa? 20 misalnya. Lorem 20. Coba kita berikan kelas ya di bagian lorem ini. Kita berikan warnanya grey saja ya, supaya dia agak tidak begitu hitam ya, tetapi bisa terlihat. Text grey 500. Kemudian kita buat dia ke tengah, text center. Kemudian kita berikan margin dengan bagian bawahnya MB5. Coba kita lihat. Nah, seperti ini ya, lorem ipsum dolor sit amet. Atau terlalu panjang, coba kita agak sedikitkan saja untuk bagian loremnya. Coba saya masukkan lorem 10 saja. Lihat, nah agak sedikit ya.
Nah, lanjut berikutnya di bagian bawah dari our service dan juga tag P ini kita akan masukkan beberapa bagian ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada gambarnya, kemudian ada informasinya. Kita akan buat layoutnya dulu di bagian VS Code kita. Saya akan letakkan di bagian bawah dari tag P ini. Saya buat di sini dengan menggunakan div. Kemudian di bagian dalam dari div saya buat div lagi. Ya. Nah, ini terkait dengan service yang pertama. Ya, ini adalah service yang pertama. Ini service pertama yang dimiliki. Nah, di bagian dalam dari div ini saya akan buat semacam tag img ya, atau untuk menampilkan dari gambarnya. Kita akan masukkan src. Nah, berikutnya teman-teman bisa memilih untuk gambar yang bisa kita masukkan ke bagian dalam dari tag img ini. Nah, untuk ukurannya adalah 100 pixel kali 100 pixel. Kalau teman-teman sudah punya gambarnya, tinggal dimasukkan saja. Atau kalau misalnya teman-teman sudah menemukan gambarnya di link ya, tinggal dimasukkan. Atau kalau misalnya tidak, teman-teman bisa gunakan semacam URL yang bisa kita gunakan untuk melakukan create gambar ya. Alamatnya adalah placehold.co ya. Kemudian berikutnya di bagian setelah tanda slash ini, placehold.co, slash, kemudian kita bisa masukkan untuk ukurannya. Kalau misalnya kita ingin ukurannya adalah 100, kita masukkan 100. Maka dia akan tampil ukurannya adalah 100 kali 100. Kalau misalnya kita akan menginginkan untuk ukurannya adalah 200, kita tuliskan 200, nanti akan menjadi 200 kali 200. Kalau misalnya kita ingin 200 kali 400, berarti di bagian belakangnya kita tuliskan 200 x 400. Ya, sekarang dia akan menjadi 200 dikalikan dengan 400 seperti ini. Dan di bagian awal ini saya akan gunakan yang ukurannya 100 saja. Ya, saya gunakan yang 100. Kemudian saya akan masukkan ke VS Code saya. Saya berikan di bagian dalamnya. Saya Ctrl S. Sekarang coba kita lihat untuk hasilnya. Harusnya dia akan menampilkan gambar seperti ini ya. Untuk gambarnya adalah ukurannya 100 kali 100. Nah, berikutnya setelah kita masukkan untuk gambarnya, saya akan berikan di bagian bawah dari img ini div lagi. Kemudian di bagian dalam dari div saya berikan H4, di bagian awal saya berikan namanya misalnya data analitik ya, data analitik. Oke, kayak akan masukkan di bagian bawahnya dengan lorem lagi, lorem, tulisannya 15. Kemudian di bagian bawahnya saya berikan ahref, kita tuliskan misalnya read more misalnya ya, untuk membaca lagi. Coba kita lihat untuk tulisannya menjadi seperti ini ya. Ada gambar, data analitik, ini adalah untuk tagnya adalah H4. Lorem ipsum ini adalah dengan menggunakan tag P. Kemudian read more, di sini dia adalah link. Tinggal sekarang kita gantikan untuk di bagian script kita ini ya. Saya akan masukkan di bagian div yang pertama. Saya akan buat menjadi grid teman-teman. Sehingga nanti kalau kita punya lebih dari satu buah service, dia akan tertata sesuai dengan kolom yang kita tentukan dari grid kita. Tetapi di bagian awal ini saya tentukan kelas dulu, dan kita berikan dia grid. Kemudian gridnya kita tentukan jumlah kolomnya, grid calls. Misalnya kita tentukan saja 2. Sekalian saja kita tentukan untuk gap-nya atau jaraknya ya. Jaraknya kita tentukan misalnya 8. Oke. Dia masih sama harusnya. Sekarang tinggal kita atur untuk layout di tiap-tiap servisnya. Saya akan buat untuk gambar di sebelah kiri, kemudian tulisan di sebelah kanan. Ya, saya akan masukkan di bagian div ini. Saya berikan kelas. Kelasnya saya akan buat dia menjadi flex. Kemudian kita berikan jarak antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Space X, misalnya space E, X 5. Ya. Kemudian kita berikan padding, misalnya paddingnya kita berikan 8 ya, P-8. Atau kita tentukan saja misalnya PY-8, PX-8. Kemudian kita berikan background-nya. Background-nya kita berikan warna putih. Kemudian kita berikan rounded. Rounded XL. Kita lihat hasilnya ya. Nah, seperti ini. Sekarang dia di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan ya. Tulisannya di sebelah kanan. Kalau kita ingin supaya gambarnya tetap di sebelah kiri atas, kalau kita lihat di sini dia menuju ke bagian tengah ya.
Supaya dia mepet ke atas, maka di sini saya masukkan item start. Nah, dia akan naik seperti ini. Sekarang tinggal kita atur untuk di bagian judulnya, di bagian P-nya, serta read more-nya. Saya masuk ke bagian H4, kita berikan kelas, kita tentukan untuk teksnya, teks -2 XL. Kita tebalkan font bold. Kemudian kita berikan margin bottom-nya. Margin bottom kita berikan 5. Ya, kemudian kita berikan warna untuk P kita ini. Kelas, teks gray, misalnya saya masukkan 500. Sekalian saja kita berikan bottom-nya ada margin. Kita Ctrl S, coba kita lihat. Nah, seperti ini ya tulisannya. Kemudian ada lorem-nya. Tinggal di bagian read more-nya ya, kita sesuaikan. Di bagian read more, saya akan ganti misalnya untuk hover-nya, sehingga dia akan berganti warna dari tulisan read more ini. Saya berikan kelas, saya masukkan hover, kemudian kita masukkan teks gray 500, ya, saya Ctrl S. Coba kita lihat. Nah, sudah tulisannya seperti ini. Tulisan, judulnya, penjelasannya, kemudian read more-nya. Dan kalau kita lihat di bagian read more-nya ini, dia akan berganti untuk warnanya. Sekarang tinggal kita copy saja untuk bagian ini menjadi 4, teman-teman. Sehingga kita tambahkan 3 buah lagi ya. Saya akan copy di sini dari service ini ke bagian bawah. Saya Ctrl C. Saya letakkan di bagian bawahnya. Ini adalah service yang kedua. Kemudian saya akan paste lagi di bagian bawahnya. Ini adalah service yang ketiga. Kemudian kita masukkan lagi ke bagian bawahnya lagi. Ini adalah service yang keempat. Kita Ctrl S. Sekarang coba kita lihat untuk hasilnya. Nah, sekarang dia menjadi 4 buah bagian ya. Ada 1, 2, 3, 4. Coba sekarang saya ganti saja untuk judul-judulnya ini. Yang kedua, misalnya kita ganti yang kedua dengan tulisan yang lain, bukan data analitik ya. Kita ganti misalnya adalah dengan menggunakan social media assessment misalnya. Social media assistant. Kemudian yang ketiga, kita ganti bukan data analitik. Kita ganti misalnya developer and maintenance. Ya, kemudian yang keempat, di sini kita masukkan misalnya 24/7 protection. Ya. Sekarang coba kita lihat dulu analytics, coba kita tambahkan S ya. Analytics. Oke, ya seperti ini. Kalau kita lihat sekarang dia sudah tampil ada data analytics, social media assistant, kemudian developer, kemudian 24/7 protection atau 1 minggu full, kemudian 1 hari full begitu. Lanjut berikutnya di bagian bawah dari service ini kita akan menampilkan portofolio. Dan nanti tulisannya atau tampilannya kurang lebih seperti ini. Portofolio, kemudian ada 4 buah portofolio ya yang kita tampilkan ya. 1, 2, 3, 4. Menjadi 4 buah kolom ya. Masih menggunakan grid nanti. Kita akan masukkan ke bagian bawahnya. Bagian bawah dari section ini. Saya akan buat terkait dengan portofolio. Ya. Saya akan masukkan di sini section. ID-nya kita tentukan. ID-nya adalah portofolio. Di bagian dalam dari section saya berikan H3. Kita tuliskan portofolio. Kemudian kita masukkan di bagian bawahnya dengan P penjelasannya. Misalnya lorem 10 saja. Kemudian bawahnya kita berikan div ya. Dan di bagian dalam dari div kita buat div lagi. Dan ini terkait dengan portofolio yang kita miliki. Jadi contohnya ini adalah portofolio pertama. Portofolio pertama. Di mana dia tersusun dari div. Kemudian saya akan masukkan ahref. Di bagian dalam dari ahref saya punya 2 bagian. Bagian yang pertama adalah gambarnya. Kemudian bagian yang kedua ini adalah nama dari portofolionya.
Saya masukkan yang pertama, IMG SRC. Saya berikan dengan menggunakan placehold saja, seperti yang sebelumnya. Placehold.co ini. Saya copy, saya letakkan di bagian dalam dari IMG SRC. Ya. Nah, di sini saya akan tentukan untuk ukurannya misalnya 600 kali 400 misalnya. 600 x 400. Ya. Berikutnya saya masukkan div di bagian bawah dari IMG ini. Saya masukkan H4. Kemudian saya tuliskan misalnya adalah website pertama. Kita Ctrl S dulu. Sekarang coba kita lihat untuk hasilnya. Terusnya di bagian bawahnya ada gambarnya ya. Cukup besar ya, di bagian atasnya portofolionya. Sekarang tinggal kita atur untuk contohnya ini, tulisan portofolionya kita besarkan ya. Kemudian di bagian tag P ini kita atur. Kalian juga di bagian portofolio tiap-tiap bagiannya kita sesuaikan untuk layoutnya. Saya akan masuk ke bagian yang pertama untuk bagian section ini, section portofolio. Saya berikan kelas. Saya tentukan PY20, dia punya jarak 20 ya secara paddingnya, secara vertikal. Kemudian kita berikan warnanya adalah white. Ya. Berikutnya saya masuk ke bagian H3. Di bagian H3 saya masukkan kelas. Kelasnya kita tentukan untuk besarnya, teks 5XL. Kemudian kita masukkan ketebalannya, font bold. Font bold. Oke, kemudian kita tengahkan ya untuk tulisannya, text center. Kita berikan margin sekalian saja, MP5 ya, punya batas atau margin dengan bawahnya sebanyak 5 secara ukuran ya, tulisannya seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian tag P. Ya, di bagian tag P saya akan lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Saya akan tentukan dia supaya dia warnanya adalah text gray 500. Kemudian saya berikan dia punya margin bottomnya 5. Saya tengahkan ya, text center. Text minus center. Dia supaya ke tengah. Nah, seperti ini ya. Nah, berikutnya di bagian div yang berikutnya, ya, di bagian div yang ada di bagian bawah dari tag P, saya akan buat dia menjadi grid. Ya. Kemudian jumlah kolom yang akan kita tentukan di sini adalah grid cost misalnya 4. Ya, kemudian saya berikan kontainer. Kita tentukan juga misalnya MX Auto supaya dia menuju ke bagian tengah. Kemudian gap-nya atau jaraknya kita berikan 6 saja supaya tidak terlalu besar seperti yang di bagian atas ya. Di bagian atas gap-nya 8. Di sini kita gunakan 6 saja ya. 6 saja. Coba kita lihat dulu. Nah, dia seperti ini. Sekarang saya akan atur untuk di bagian tiap-tiap portofolionya. Saya akan masuk ke bagian div yang berikutnya ini. Saya akan tambahkan div class, kita berikan shadow ya. Shadow misalnya XL. Coba kita lihat, dia akan memberikan shadow-nya seperti ini. Kemudian yang berikutnya di bagian tag IMG, saya akan membuat dia supaya ukurannya penuh ya. Misalnya saya berikan W full. Kemudian saya akan masukkan yang berikutnya di bagian div yang berikutnya di bawah dari IMG ini. Saya berikan kelas, saya tentukan untuk paddingnya. Padding secara vertikal, PY, saya berikan ukuran 3. Kemudian padding secara horizontal, PX5. Nah, seperti ini ya, supaya agak longgar. Kemudian untuk tulisannya, H4-nya ini saya akan berikan kelasnya. Kelas, saya akan tengahkan dulu, text center. Kemudian saya besarkan, font bold. Nah, supaya dia menuju ke bagian tengah seperti ini. Sekarang tinggal kita copy saja dari yang semula hanya 1 ini, saya akan copy menjadi 4 totalnya. Sehingga kita perlu menambahkan 3 buah lagi. Ya. Saya akan masukkan di sini. Yang pertama, yang kedua, website yang kedua. Kemudian kita masuk yang berikutnya. Ini adalah website yang ketiga. Ini website ketiga. Kemudian saya tambahkan satu lagi. Portofolio yang keempat. Ini adalah website yang keempat. Ctrl S, sekarang hasilnya seperti ini ya. Ada 4 buah website ya, atau 4 buah portofolio. 1, 2, 3, 4. Berikutnya kita akan membuat di bagian about ya.
Contohnya di sini kalau kita buat di bagian about, sebelah kiri ini adalah gambarnya, kemudian sebelah kanan ini adalah tulisannya ya atau informasinya. Dan untuk tulisannya di bagian atas ada tulisan sedikit, kemudian ada judulnya, kemudian lebih panjang di bagian bawahnya, dan di bagian bawahnya lagi ada semacam sosial media. Ya, saya akan masukkan di bagian bawahnya. Di sini saya berikan tentang about adalah section. Bagian dalam dari section saya berikan div. Kemudian saya masukkan imgsrc, ini akan kita fungsikan supaya dia terletak di sebelah kiri ya, imgsrc. Saya masukkan dengan placehold saja. Saya tentukan untuk ukurannya bukan 600-400 ya, misalnya saya gunakan yang 300 saja. 300 kali 300 cukup saya tuliskan 300 saja. Kemudian di bagian bawahnya saya berikan div. Di bagian dalam dari div saya masukkan lorem misalnya 10. Kemudian bawahnya saya berikan H3. Saya berikan tulisan misalnya about tell simple. Bawahnya lagi saya berikan P. Saya masukkan misalnya lorem 30. Saya berikan P lagi. Lorem 30. Saya masukkan satu lagi supaya agak banyak. Lorem misalnya adalah 25 misalnya. Oke. Coba sekarang kita lihat untuk hasilnya. Kalau ke bagian bawah ini adalah gambarnya, kemudian judulnya di bagian bawahnya lagi. Nah, sekarang coba kita atur dulu untuk layoutnya teman-teman. Ya. Yang pertama di bagian section, saya berikan kelas. Kelasnya saya masukkan container, kemudian mx auto supaya dia menuju ke bagian tengah. Kita buat menjadi flex. Ya, menjadi akan terletak di sebelah kiri dan juga kanan harusnya. Kemudian kita berikan jarak ya. Saya masukkan space X, misalnya kita pilih 10 biar agak longgar. Kemudian item start. Ya, supaya untuk gambarnya dia terletak di sebelah atas ya. Nah, berikutnya saya akan masuk ke bagian yang berikutnya di bagian tag IMG ini ya. Saya masuk ke bagian, sebentar, ini bagian flex, ini bukan di bagian section ya. Harusnya kita masukkan ke bagian div bawahnya. Oke, di sini ya. Saya Ctrl V, saya Ctrl S. Sekarang harusnya dia menuju ke sebelah kiri dan di sebelah kanan seperti ini. Nah, lanjut berikutnya saya akan masukkan di bagian dalamnya. Kelihatannya kita perlu menambahkan di bagian section ini supaya dia punya jarak yang cukup ya. Saya akan masukkan di sini dengan misalnya PY20. Ya, biar dia punya jarak yang cukup ya antara bagian portofolio dengan bagian bawahnya. Nah, saya masuk ke bagian yang berikutnya di bagian tag div ya, tag P ini saya akan masukkan, saya berikan kelasnya MB5 biar dia punya jarak dengan bagian bawahnya. Kemudian di bagian H3 saya berikan kelasnya adalah teks 5XL supaya agak besar ya, kemudian saya tebalkan font bold. Kemudian saya berikan margin bottom. Saya berikan margin bottomnya 5 hingga menjadi agak besar, kemudian di bagian bawahnya punya jarak ya. Nah, di sini dia terdiri dari 2 buah P. Saya akan berikan jarak antar P-nya tadi, antar tag P. Saya masukkan di sini kelas MB5. Kemudian di sini di bagian yang kedua saya berikan MB5 juga. Nah, kita masuk di sini berarti di bagian P yang pertama, kelas MB5. Coba kita Ctrl S. Nah, dia menjadi 2 buah bagian seperti ini. Dan saya ingin supaya di bagian dari tulisan kita ini kita bisa tambahkan nanti untuk link sosial media ya. Kita bisa tambahkan untuk link sosial medianya. Untuk membuatnya kita akan berikan border dulu ya untuk P yang terakhir. Untuk membuat dia memberikan border, maka kita bisa tuliskan border. Kemudian kita tentukan untuk tempatnya. Tempatnya kalau misalnya dia di bawah berarti border minus B ya atau border bottom. Kemudian kita tentukan untuk warnanya, border, gray, misalnya 900 misalnya. Saya Ctrl S.
Nanti harusnya di bagian bawahnya akan ada garisnya. Dan kalau kita ingin supaya antara P ini dengan baris ini dia punya jarak, berarti kita perlu berikan yang namanya padding ya. Kita perlu berikan padding. Saya akan tambahkan di bagian depannya ini, PB minus 5. Ctrl S. Nah, sehingga dia akan punya jarak seperti ini. Ya. Lanjut berikutnya, saya akan menambahkan untuk link sosial media di bagian bawah dari garis ini. Saya akan masuk ke bagian yang bawah dari P, kemudian saya masuk ke bagian UL, saya tambahkan, kemudian saya berikan LI, di bagian dalam dari LI saya berikan ahref, kemudian saya tuliskan misalnya TikTok seperti ini. Ya, jadi link pertamanya adalah TikTok, baru ada tulisan TikTok. Nah, berikutnya saya akan masukkan ke bagian tag UL ini supaya dia menjadi mendatar, teman-teman. Kalau di sini contohnya hanya satu buah link sosial media saja. Kalau misalnya kita punya lebih dari link sosial media saja dan kita tidak menambahkan flex ya, artinya dia akan menurun. Supaya dia menjadi mendatar, kita tambahkan kelas flex. Kemudian supaya dia punya jarak antara satu link dengan link yang lain, kita berikan space X ya, jadi punya space ya atau punya jarak dengan sumbu horizontal ya atau X sebanyak 5 misalnya. Saya Ctrl S. Nah, sekarang kita akan mencari teman-teman ya untuk ikon yang dimiliki oleh TikTok. Dan untuk membuatnya kita akan menggunakan dari font awesome saja teman-teman ya. Nah, caranya kita bisa cari terlebih dahulu supaya kita bisa menambahkan dari font awesome. Coba kita cari terlebih dahulu di bagian alamat fontawesome.com. Kemudian coba kita cari di bagian pencarian. Kita klik di bagian icon pencarian ini. Kemudian kita cari untuk namanya. Misalnya yang pertama kita cari TikTok. Jangan lupa kita pilih yang free. Ya, dia akan menampilkan untuk ikon TikTok-nya ini. Nah, kita akan menggunakan dari ikon TikTok ini. Nah, supaya kita bisa menggunakan dari font awesome ini, tentunya kita perlu menambahkan yang namanya CDN supaya dia mengarah ke bagian font awesome. Nah, cara untuk mencarinya, silahkan teman-teman buka tab baru. Kemudian dicari saja CDN JS Font Awesome seperti ini. Ya, silahkan lakukan pencarian CDN JS Font Awesome kata kuncinya. Pilihannya harusnya sudah muncul, kita klik. Kemudian di sana alamatnya adalah cdnjs.com/library/font-awesome. Ya. Kita akan copy saja di sini ada copy URL, ada copy link tag, kemudian ada copy SRI hash. Kita pilih yang tengah saja. Ya, kemudian kita letakkan di script kita. Kita letakkan bersama dengan kawannya di bawah dari script src ini. Kita letakkan di sini saja. Saya Ctrl S. Sekarang tinggal kita copy icon TikTok kita tadi. Ya, kita buka lagi untuk font awesome-nya. Kita klik dulu untuk TikTok-nya. Ya, kemudian coba kita tunggu dulu, harusnya dia akan tampil seperti ini. Sekarang tinggal kita copy ya, nanti akan ada pilihan apakah kita menggunakan HTML, React, Vue, ataukah yang SVG. Saya gunakan yang HTML saja, tinggal kita klik saja, maka dia akan tercopy. Ya. Berikutnya saya akan masukkan dia ke bagian link sosial media kita ini. Di bagian belakangnya misalnya di sini saja ya. Kemudian tulisan TikTok-nya kita letakkan di bagian dalamnya. Nah, seperti ini ya, supaya dia punya jarak. Nah, seperti ini ya. Jadi LI, kemudian ahref, di dalamnya ada icon TikTok, kemudian tulisan TikTok. Coba sekarang kita lihat untuk hasilnya. Ya, tulisannya seperti ini ya, ada TikTok. Sekarang kita akan copy 4 kali lagi ya, atau 3 kali lagi. Dan kita akan menambahkan untuk Instagram, Twitter, dan juga YouTube misalnya. Ya, saya akan copy 3 lagi. 1, 2, 3. Ya. Nah, yang ketiga, yang keempat di sini adalah tentang YouTube misalnya. YouTube. Yang ketiga, ini Twitter. Yang kedua, kita isikan dengan Instagram. Tinggal kita cari saja satu-satu untuk icon-iconnya. Saya akan masuk yang pertama untuk menampilkan dari Instagram.
Ya, kita pilih sebelah kiri ini. Saya pilih yang Instagram, ini tinggal kita copy, kemudian kita letakkan, ya, kita masukkan di sini. Ya, berikutnya Twitter. Kita cari Twitter. Kita pilih yang bagian ini saja, Twitter. Kita copy. Kemudian kita letakkan di bagian dalam ini. Oke, berikutnya kita cari untuk YouTube. YouTube. Kita pilih di sini saja. Kita copy. Kita letakkan di bagian dalam dari YouTube. Ctrl S, sekarang coba kita lihat hasilnya. Ya, ada TikTok, Instagram, Twitter, dan juga YouTube. Berikutnya kita akan berkenalan dengan responsif ya, dan kita akan mengubah untuk bagian header ini supaya dia lebih responsif kalau misalnya ukuran dari layar kita menjadi lebih kecil. Kalau sekarang posisi dari layar kita besar teman-teman, tidak masalah, tampilannya oke. Tetapi sekarang kalau misalnya coba saya kecilkan, ternyata ketika kita agak kecilkan browser kita, maka menjadi tumpuk-tumpuk seperti ini teman-teman. Dan ini tentu saja tidak bagus ya. Kita perlu membuatnya menjadi responsif. Tetapi sebelumnya saya akan memperbaiki dulu untuk link-linknya ini ya, sehingga dia akan menuju ke lokasi yang sebenarnya. Kalau misalnya saya klik di bagian service, dia akan scroll ke bagian service. Saya klik portofolio, dia menuju ke portofolio, begitu juga di bagian about. Kalau saya klik, dia akan menuju ke bagian about. Tinggal saya masukkan saja di bagian dalam dari menu ya, di bagian atas ini. Ya, ada service, portofolio, about. Saya akan tambahkan di bagian ahref dengan service. Dan service ini pastikan ya tulisan service-nya ini ya di bagian dalam dari ahref ini sesuai dengan yang kita punya di bagian ID. Ya, di sini ada section ID service. Kalau kita scroll lagi ke bagian bawah, maka di sana ada yang namanya portofolio, ada ID-nya. Kalau kita akan membuat supaya linknya tadi menuju ke bagian section ID portofolio, maka portofolio saya copy, kemudian saya letakkan di bagian dalam dari ahrefnya ya. Saya berikan crash dulu, baru ID-nya. Begitu juga di bagian about, saya masukkan crash about. Saya Ctrl S, sekarang coba kita cek dulu, saya klik di bagian service, dia menuju ke service, portofolio menuju ke portofolio, saya klik about, dia menuju ke bagian about. Belum masuk ya about-nya, berarti ada yang kurang. Coba kita cek dulu. Di bagian about. Kalau ke bawah, benar, ternyata kita belum menambahkan ID-nya. ID-nya, ID, about. Ya, coba kita ulangi lagi, saya klik about, dia menuju ke about, portofolio, portofolio. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau misalnya dia besar seperti ini tidak masalah. Tetapi kalau kita coba kecilkan layar kita, dia menjadi tumpuk seperti ini dan terlihatannya sangat memenuhi dari layar browser kita ini ya, secara mendatar. Nah, untuk membuat dia menjadi lebih rapi ya, kita akan buat kalau misalnya dia besar, dia akan menggunakan kelas kontainer. Tetapi kalau dia tidak begitu besar, maka kita akan berikan ukuran dari lebarnya ya, atau lebar dari website kita. Kita akan merubahnya di bagian kontainer. Di sini ada kontainer, tulisannya hanya kontainer seperti ini. Supaya kontainer ini berlaku ketika dia menggunakan layar dari browser kita dengan ukuran medium, ya. Berarti kita ganti tidak seperti ini saja, kontainer seperti ini saja, tetapi kita tambahkan ya. Kita berikan MD.2. Dengan cara seperti ini artinya kita akan menggunakan kontainer kalau misalnya ukuran dari layar kita dia adalah ukuran medium ke atas. Ya. Dan defaultnya seperti apa? Defaultnya kita akan berikan misalnya dengan menggunakan W11/12. Ya. W11/12 ini adalah width dengan ukuran 916667%, teman-teman. Ya, saya pilih ini saja. Coba kita lihat hasilnya. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya tadi, dia sekarang punya jarak ya dengan sebelah kirinya. Kalau tadi kita lihat sebelumnya, dia mepet teman-teman. Sehingga dia tidak punya jeda. Ya. Sekarang kita
bisa tambahkan semacam jeda setelah kita tambahkan dengan width 11/12 kita ini. Nah, selanjutnya kita akan mengubah dari tag nav kita ini ya, dan kita akan tambahkan juga jangan lupa di bagian UL kita. Ya, di bagian UL kita di sini ada kelas flex dan juga ada di bagian dalamnya ada BG Gray. Saya akan membuat dari bagian UL ini kita akan hilangkan teman-teman. Artinya, kalau misalnya menunya besar, dia akan tampil ya, menunya akan tampil. Tetapi kalau misalnya dia kecil, seperti ini, kita akan hilangkan menunya dan kita gantikan dengan icon yang lainnya. Oke, nah berikutnya saya akan tambahkan di bagian UL ini, di mana kelas flex ini akan berjalan atau akan digunakan kalau misalnya ukuran dari browser kita minimumnya adalah dengan ukuran medium. Kita masukkan MD seperti ini. Kemudian kita tentukan defaultnya adalah hidden. Oke, seperti ini ya, hidden. Kalau kita lihat, nah sekarang dia sudah tidak tampil. Coba sekarang saya besarkan, nanti harusnya untuk bagian menunya dia akan tampil lagi. Nah, seperti ini ya, kalau kita kecilkan dia hilang. Kalau kita besarkan untuk browser kita, maka menunya menjadi tampil ya, dengan menggunakan responsive seperti ini. Nah, untuk memunculkan dari menunya, coba saya akan buat terlebih dahulu untuk simulasinya di sini ya. Saya akan masukkan simulasinya di sini. Supaya dia tampil, tentunya kita perlu membuat dia punya posisinya adalah absolut. Kemudian kita tentukan misalnya topnya adalah misalnya top misalnya 14. Oke. Atau kita munculkan dulu ya, kita hilangkan untuk hidden-nya. Topnya 14, nah supaya dia tampil dulu. Kemudian berikutnya setelah 14 kita buat dia menjadi full. Oke, kemudian kita tentukan misalnya supaya dia punya jarak dengan sebelah kiri, atau kita berikan border dulu ya, supaya kelihatan. Bordernya posisinya seperti ini, dan kita ingin supaya jaraknya di sebelah kiri ini tidak ada ya. Artinya left-nya kita berikan kosong. Ya, saya masukkan di sini, left kosong. Left kosong, sehingga penuh seperti ini. Kemudian kita akan yang masukkan di bagian background-nya kita ganti ya. Di bagian background-nya kita ganti bukan berwarna grey lagi, tetapi kita ganti dengan warna yang lain ya misalnya. Saya akan masukkan di bagian belakang dari left U ini ya. Saya masukkan BG slide. Misalnya saya pilih di sana 800. Kita coba Ctrl S, nanti dia akan berganti untuk background-nya. Sekarang kita akan membuat supaya di bagian menu ini, tiap-tiap menunya antara menu pertama dengan kedua, kedua dengan ketiga, ketiga dengan keempat, tiap-tiapnya dia punya pembatas. Pembatasnya kita akan berikan baris ya, atau garis ya di sana. Saya akan masukkan misalnya kita tambahkan dengan divide gray misalnya 900 ya. Coba kita lihat dulu. 900. Belum kelihatan, kemudian kita berikan misalnya kita tentukan juga untuk divide-nya ya ukurannya. Divide minus Y minus 2. Ctrl S. Nah, dia punya jarak sekarang dan dia ada barisnya ya antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Nah, kita akan menambahkan juga di bagian LI kita ini supaya ketika kita scroll, dia berwarna putih sudah sebenarnya. Tetapi yang menjadi PR di sini adalah di bagian getting started, teman-teman. Ketika kita menggunakan di bagian halaman awal ya, ketika dia besar, oke saja ketika dia menjadi menampilkan semacam tombol. Tetapi kalau kita kecilkan, harusnya kita ganti ya, tidak menampilkan tombol seperti ini. Coba kita perbaiki dulu di bagian getting started-nya ya. Di bagian dalam dari kelas ini ya, di bagian kelas LI ini saya akan tambahkan di sana. Saya berikan misalnya MD ketika dia ukurannya minimumnya adalah medium ya.
Kita berikan hover, kemudian text white, ya. Kemudian yang berikutnya saya akan berikan border. Border 2 kita tambahkan di sana bukan lagi tampil ya defaultnya. Tetapi kita akan tampilkan untuk border 2, kemudian border red 500, kemudian PY2, PX5. Ini kalau misalnya ukuran dari layar browser kita minimumnya adalah medium. Berarti kita tambahkan MD. Begitu juga di bagian border saya tambahkan MD. Kemudian di bagian PY saya tambahkan MD juga. Kemudian di bagian PX saya tambahkan MD. Kemudian di bagian rounded ini saya tambahkan MD juga. Kemudian di bagian BG red, hover BG red saya tambahkan MD juga. Oke, seperti ini. Coba kasih Ctrl S. Nanti harusnya untuk bagian dari getting started tadi dia sudah hilang ya, sehingga menjadi seperti ini saja. Nah, sekarang saya akan kembalikan dulu supaya dia menjadi menggantikan ya dari menu ini di sebelah kanan kita akan tambahkan semacam tombol teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya dia menjadi besar ya, dia akan tampil untuk menunya. Tetapi ketika kita kecilkan, maka menunya ini sebenarnya hilang, tetapi akan digantikan dengan sebuah icon di sana. Ya. Kita akan menambahkan sebuah icon dulu. Kita akan letakkan misalnya di bagian nav, di bagian setelah UL ini misalnya. Ya, saya tambahkan button. Ya, kemudian saya cari dulu untuk iconnya di bagian font awesome. Saya cari untuk iconnya misalnya dengan nama bars. Ada beberapa pilihan. Saya akan pilih yang sebelah kiri ini saja. Saya klik. Saya copy. Kemudian saya letakkan di bagian dalam dari button. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita akan coba lihat dulu untuk tampilannya. Hasilnya seperti ini ya. Tampil di sebelah kanan atas, tetapi ukurannya begitu kecil ya. Sekarang kita akan membuat supaya dia menjadi lebih terlihat teman-teman ya. Kita akan tambahkan di bagian dalam dari UL-nya ini. Saya akan tambahkan dulu di bagian button. Misalnya saya tentukan kelas, kita tentukan untuk ukurannya, misalnya teks 2XL. Kita coba lihat seberapa besar ukurannya. Nah, seperti ini kelihatannya sudah cukup ya. Berikutnya kita akan menggunakan untuk hamburger menu ini, sehingga kalau misalnya kita klik ya, dia akan menampilkan untuk menunya. Dan ini akan kita gunakan ketika ukuran dari website kita dibuka di bagian browser dengan ukuran browsernya kurang dari medium. Artinya kita perlu membuat JavaScript terlebih dahulu. Ya, saya akan buat untuk JavaScript-nya terlebih dahulu. Sebenarnya tidak begitu sulit ya, teman-teman bisa ikuti walaupun kita tidak terlalu fokus sekarang tentang JavaScript. Tapi ada baiknya teman-teman juga tahu tentang JavaScript ya. Saya akan masukkan ke bagian bawah ini. Ya, di bagian bawah ini, saya akan masukkan script. Sorry, bukan script ya. Saya masukkan link, atau bukan link ya. Saya masukkan script src. Ya. Kemudian saya tentukan untuk nama filenya, misalnya script.js. Ya, kemudian saya akan buat satu buah file baru. Saya berikan nama script.js. Ya. Nah, di bagian dalam dari script.js ini, kita akan membuat sebuah aksi, sehingga nanti kalau misalnya kita klik ya di bagian hamburger menu ini, kita akan menampilkan untuk menunya. Ya. Kemudian kalau misalnya kita klik lagi, dia akan menghilangkan untuk menunya. Tetapi sebelumnya saya akan atur dulu untuk di bagian menunya ini, supaya defaultnya dia hilang, dan kita akan gunakan simulasi yang kita gunakan tadi untuk menampilkan dari menu di bagian bawah. Ya, coba saya scroll ke bagian atas dulu. Kita cari di bagian UL kita ya, di bagian header. Ya, di bagian header ini. Saya akan copy untuk simulasi kita tadi. Ini saya akan Ctrl X dulu. Oke, kemudian saya akan masukkan di bagian script.js ini. Sorry, saya masukkan dulu di sini.
Oke. Nah, berikutnya saya akan berikan default dari UL ini, defaultnya adalah hidden, ya, atau kita letakkan di bagian depan dari MD flex ya, hidden. Defaultnya adalah hidden, ya. Begitu juga di bagian dari hamburger menu ini, defaultnya adalah hidden, ya. Defaultnya adalah hidden. Sehingga di sini saya berikan kelasnya adalah hidden. Oke, saya Ctrl S. Nah, sekarang dia sudah tidak kelihatan ya untuk di bagian hamburger menunya. Sekarang kalau misalnya coba saya kecilkan ya, di bagian hamburger menu dia tidak kelihatan lagi. Supaya dia tampil terlebih dahulu di bagian hamburger menu ini dia tampil ketika kita kecilkan, artinya kita perlu menambahkan di sana ya, di bagian button ini supaya dia tampil ketika gambarnya menjadi kecil. Untuk membuatnya tinggal kita tambahkan di sini dengan MD.2 seperti ini ya. Saya Ctrl S. Sekarang kalau kita lihat ya, sekarang untuk hamburger menunya tampil. Kalau misalnya coba kita besarkan, maka hamburger menunya hilang, kemudian menunya tampil. Kalau kita kecilkan, menunya hilang, kemudian hamburger menunya tampil. Langkah berikutnya kita akan membuat, kalau misalnya kita klik di bagian hamburger menu, maka dia akan menampilkan menunya di bagian bawahnya. Ya. Untuk membuatnya, kita perlu memberikan tanda terlebih dahulu atau kelas yang menandakan secara unik ya bagiannya. Jadi misalnya di bagian button ini, dia hanya punya kelas text2xl kemudian md hidden. Supaya ketika JavaScript kita, dia bisa mengetahui bahwa kita klik di bagian button, maka saya perlu menambahkan terlebih dahulu di bagian button ini sebuah kelas yang unik. Misalnya saya akan berikan untuk nama kelasnya adalah hamburger minus menu. Kita berikan spasi. Ini untuk bagian buttonnya ya. Saya juga perlu menambahkan di bagian UL-nya ini ya. Saya akan menambahkan sebuah kelas ya. Kelasnya kita berikan nama menu. Sehingga saya akan berpatokan kepada kelas menu, juga berpatokan kepada kelas hamburger menu. Berikutnya saya akan masuk ke bagian script .cs ini. Saya akan membuat sebuah variabel dulu, cons menu, di mana cons menu dia akan kita ambil dari dokumen .query selector, kemudian kita ambil dari kelasnya adalah kelas menu. Ya, kita buat satu lagi untuk hamburger menu. Ya, saya masukkan hamburger menu. Dia kita akan ambil dari hamburger minus menu. Saya Ctrl S. Sekarang berikutnya kita akan coba klik terlebih dahulu ya. Saya akan buat sebuah fungsi misalnya function display menu. Sementara saya kosongkan saja, saya berikan alert ya supaya kita cek ya. Kalau misalnya ada aksi di bagian tombolnya tadi. Berikutnya saya akan masuk ke bagian kelas menu, menu.add_event_listener. Eventnya apa? Eventnya adalah klik ya. Saya masukkan di sini klik. Kemudian kita panggil untuk fungsinya adalah display menu. Ini kalau misalnya di bagian menu. Kalau misalnya kita tambah lagi di bagian hamburger menu, tinggal kita ganti menu menjadi hamburger menu. Ya. Sekarang coba kita Ctrl S, kemudian coba kita lihat. Kalau misalnya saya klik di bagian hamburger menu, sudah muncul ya, ada tulisannya cek seperti ini. Nah, berikutnya kita akan membuat sebuah cara. Jadi kalau misalnya kita klik di bagian display menu ini, dia akan menampilkan untuk menunya. Ya. Tetapi kalau kita klik lagi, dia akan menghilangkan untuk menunya, teman-teman. Ya. Nah, caranya di sini kita akan membuat sebuah conditional ya. Saya masukkan di sini untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu. If menu.classList, saya akan cek yang pertama, apakah di bagian dari kelas menu ini ada kelas yang menunjukkan bahwa dia tampil. Untuk menunjukkan sebuah menu tampil, kita sudah menyiapkan yang namanya kelas absolute ya, supaya dia punya posisi dari menunya tadi di bagian bawah dari nama dari situsnya. Jadi di bagian bawah dari tile simple ini. Saya cek dulu menu classList.content ya, saya akan cek dari absolute apakah ada absolute-nya. Kalau misalnya dia ada kelas absolute,
kita akan menambahkan di bagian dalam dari menu ini sebuah kelas namanya hidden ya. Saya akan tambahkan menu.classlist.add, kita tambahkan dengan hidden ya. Begitu juga kebalikannya, kalau misalnya dia tidak mengandung dari absolute, saya masukkan else, saya masukkan di sini menu classlist.remove hidden. Ya, coba kita lihat dulu. Saya akan klik. Nah, dia tampil, saya klik lagi, dia harusnya hilang, tetapi kok belum hilang, berarti ada yang kurang ya di sini. Classlist remove hidden, saya klik lagi. Saya klik. Oke, betul, karena di sini kita belum menambahkan untuk absolute-nya, teman-teman ya. Kita tambahkan di sini untuk absolute-nya. Saya tambahkan kalau misalnya dia dihilangkan untuk hidden-nya, berarti dia akan menjadi absolute ya. Menu class list, kita tambahkan di sini add absolute. Ya, kita tambahkan sekalian saja yang lainnya, ada top 14, way full, left kosong, bg slide dan sebagainya. Ini kita tambahkan sekalian. Tambahkan 1 2 3 4. Saya copy di sini. Top 14. Saya letakkan di sini. Kemudian yang berikutnya way full. Saya masukkan di bagian bawahnya. Kemudian yang berikutnya left kosong. Saya masukkan di bagian bawah dari way full. Saya masukkan yang berikutnya adalah bg slide. Saya masukkan di bagian bawahnya. Kita tambahkan lagi 1 2 3 misalnya. Ya. Tambahkan setelah bg slide ada divide gray. Saya masukkan di bagian bawah dari bg slide ini. Kita tambahkan yang ke berapa ini? Terakhir ini divide y ya. Oke, seperti ini ya. Kita Ctrl S, sekarang coba kita klik di sini. Dia tampil menjadi ke bagian bawah. Kalau misalnya kita klik lagi, dia menjadi hilang ya. Coba kita besarkan. Nah, ternyata posisinya ada di bagian bawahnya. Artinya kita perlu menormalisasi lagi yang kita lakukan dengan menggunakan JavaScript tadi. Karena ketika kita klik tadi, JavaScript menambahkan beberapa kelas ini ya. Ada kelas absolute, ada top 14, way full, left ini ditambahkan oleh JavaScript. Supaya dia menjadi normal lagi, maka kita perlu menambahkan di bagian bawah dari add hidden ini. Tinggal kita ganti di sini, bukan lagi add, tetapi remove. Ya, kebalikannya ya dari bagian bawahnya tadi. Saya remove, ini saya remove, saya remove, ini saya remove, ini saya remove ya. Saya remove, ini saya remove, ini saya remove. Oke, sekarang coba kita klik lagi. Dia tampil kalau kita besarkan. Coba kita lihat lagi di sini. Di bagian bawahnya coba kita refresh. Coba kita besarkan. Coba kita tambahkan di sini. Coba kita klik. Coba kita besarkan. Dia menuju ke bagian bawah ya. Coba kita berikan normalisasi dulu untuk bagian dalam dari tag UL kita. Supaya dia menuju ke bagian atas ya, bukan bagian bawah seperti ini. Saya akan kembali ke bagian index.html. Kemudian saya akan masuk ke bagian tag UL. Ya. Di bagian tag UL saya akan tambahkan kelas ya. Di sana saya tambahkan md relatif. Supaya kalau kita kembali lagi dari yang sebelumnya, maka dia posisinya adalah relatif. Kemudian saya normalisasi untuk MD-nya, top-nya, supaya dia ke bagian atas. Kemudian divide-nya juga kita hilangkan. Divide Y kosong. Karena tadi di bagian JavaScript, kita tentukan ya untuk divide-nya tadi, divide-nya Y2 ya. Ketika kita berikan dia default-nya adalah 2, kalau kita kembali lagi dan ukuran dari layar kita adalah medium, maka saya berikan divide Y kosong. Ya. Kemudian saya masukkan juga md b auto. Ya. Auto.
Ctrl S, sekarang coba kita lihat untuk hasilnya. Coba saya kecilkan, saya besarkan. Nah, dia sekarang berada di bagian atas seperti ini. Coba saya ulangi lagi. Ya, saya agak kecilkan. Kemudian saya klik di sini, dia tampil. Saya klik lagi, dia hilang. Tetapi di sini kalau kita lihat ya, untuk ikonnya ini dia tetap menjadi hamburger saja. Saya ingin supaya kalau kita klik, maka dari hamburger menu ini dia berganti bukan lagi menjadi hamburger ya, tetapi menjadi tanda silang. Coba saya akan mencari tanda silang dulu di bagian font awesome. Kita cari dengan cross misalnya. Dengan cross kita bisa tambahkan misalnya bukan cross atau close ya. Kata kuncinya close saja. Close, coba kita lihat. Close. Kita pakai yang close. Coba cari di sini. Coba yang Xmark ya. Xmark saja. Saya pakai yang Xmark ini. Saya copy, kemudian saya letakkan di bagian bawah dari button. Ya, button ini. Jadi di sini saya akan berikan defaultnya. Defaultnya adalah hidden. Ya. Sehingga defaultnya ketika kita buka dari menu kita, maka ketika kita kecilkan, default yang tampil adalah di bagian hamburger menu. Ya. Supaya dia berganti dari hamburger menu menjadi close ini, saya akan masukkan di bagian dalam dari bagian JavaScript kita sebuah variabel baru. Ya, misalnya saya masukkan const icon bars. Dia akan kita dapatkan dari dokumen .query selector dari kelasnya. Kelasnya di sini adalah FA bars. Saya akan letakkan di sini. Saya buat satu lagi. Setelah FA icon bar, misalnya icon close ya. Icon close, kita ambil dari kelasnya ini. FA Xmark. Saya gantikan dari FA bar menjadi FA Xmark. Nah, tinggal di sini ketika kita klik, maka kita tinggal bermain-main saja ya. Misalnya icon barsnya kita, displaynya kita berikan inline, ataukah ya di bagian close ini kita berikan none. Ya, saya akan masukkan misalnya di bagian bawah dari hidden ini. Saya berikan icon bars style display kita berikan adalah inline. Kemudian kita masukkan lagi icon close .style .display. Kita berikan di sini adalah none ya. Ya, ini kalau misalnya kita klik pertama kali ya. Kemudian kita lakukan kebalikannya. Di sini kita gunakan none. Di sini kita gunakan inline. Coba kita ulangi. Coba kita klik. Nah, sekarang dia sudah berganti ya dari yang sebelumnya bars. Kalau kita klik lagi dia menjadi tanda silang. Kalau tanda silang kita klik dia menjadi bar seperti ini. Ada satu PR lagi sebenarnya teman-teman ya. Jadi misalnya saya kecilkan, kemudian saya klik di bagian bars ini, kemudian saya besarkan. Maka ternyata dia membawa dari background yang kita miliki dari bars tadi menjadi berwarna berbeda ya dengan di bagian belakangnya. Untuk membuat ini berwarna yang sama, maka kita bisa tambahkan di bagian UL kita ya, di bagian nav UL, kita tambahkan di bagian depan dari BG Gray 900 ini, kita berikan MD.2 ya, sehingga sekarang menjadi MG.2 BG Gray. Coba sekarang saya ulangi. Saya besarkan, saya klik, kemudian saya besarkan. Maka sekarang dari backgroundnya ini menjadi sama dengan yang kita miliki di bagian header. Berikutnya kita akan membuat responsif di bagian hero ini teman-teman. Kalau misalnya saya kecilkan, maka posisi dari hero kita ini tulisannya terlihat terlalu mengumpul teman-teman.
ya. Nah, supaya dia menjadi lebih besar, maka saya akan tambahkan di bagian dalam dari div kelas ini ya. Di bagian dalam dari kelas ini saya akan tambahkan dari yang sebelumnya W24, saya akan tambahkan MD W24 ya. Kemudian default yang akan kita gunakan adalah ukurannya W3/4 ya, sehingga defaultnya adalah W3/4. Tetapi nanti kalau misalnya ukuran dari browser kita lebih dari atau sama dengan lebih dari medium, maka dia menjadi 2/4. Coba saya besarkan. Nah, ini menggunakan 2/4. Tetapi kalau kita kecilkan, maka dia menggunakan yang 3/4. Sehingga tulisannya tidak seperti tadi ya, terlalu mengumpul kalau yang tadi. Kalau sekarang lebih longgar. Nah, sekarang saya akan masukkan ke bagian portofolio ini linknya ya. Saya punya seperti ini saja, saya akan masukkan linknya ke portofolio. Ya, sekarang coba saya klik, harusnya dia menuju ke portofolio, ya. Berikutnya kita menuju ke bagian service. Ternyata service kita di sini sangat menumpuk-numpuk teman-teman ya. Our service kemudian ada 2 buah kolom kelihatan terlalu menumpuk. Mari kita scroll ke bagian bawah menuju ke bagian service. Dan kita menuju ke bagian kelas container. Dari yang sebelumnya tulisannya container seperti ini, saya akan berikan dia menjadi MD container. Sehingga nanti kalau misalnya ukuran dari browsernya minimum adalah medium atau lebih besar daripada medium, maka dia menggunakan kontainer. Tetapi kita berikan juga untuk ukuran secara defaultnya. Ukuran secara default bisa kita masukkan misalnya W11/12 supaya agak besar. Sehingga sekarang kalau kita lihat ya, di bagian service kita sekarang dia punya jarak antara dari browser kita ini dengan lokasi dari div-div kita ini. Nah, sekarang saya akan membuat di bagian tiap-tiap bagiannya ya. Kalau kita lihat sekarang tiap-tiap bagiannya begitu numpuk ya. Coba kita buat dia menjadi agak longgar. Supaya kita buat dari yang sebelumnya 2 buah kolom, kita akan buat menjadi 1 buah kolom saja. Kalau misalnya browsernya menjadi kecil seperti ini. Saya akan masuk ke bagian service, masih di bagian service, dan saya masuk ke bagian grid. Di bagian yang sebelumnya adalah grid calls 2. Saya akan tambahkan di bagian depannya, MD grid calls 2. Kemudian saya berikan defaultnya. Defaultnya adalah grid calls 1 saja. Oke, seperti ini. Sekarang kalau kita lihat, dia menjadi 1 buah kolom saja. Dan kalau misalnya kita besarkan, dia akan menjadi 2 buah kolom seperti ini. Berikutnya kita scroll ke bawah ke bagian portofolio. Hal yang sama terjadi ketika kita menggunakan portofolio ya. Coba saya kecilkan. Ternyata portofolio kita sangat mepet teman-teman ya. Dia menumpuk tetap menjadi 4 buah kolom. Saya ingin dia menjadi 2 buah kolom saja kalau misalnya ukurannya kecil. Saya akan menuju ke bagian di portofolio ya. Saya menuju yang awal di bagian portofolio. Kita akan masukkan di bagian ini adalah kontainer. Saya ganti bukan kontainer seperti ini saja, saya berikan MD kontainer. Kemudian saya tentukan untuk defaultnya adalah 11/12. Kemudian defaultnya di sini adalah gridnya calls 4. Supaya grid calls 4 ini dia akan digunakan kalau misalnya ukuran dari browser kita minimum adalah medium, maka saya masukkan MD grid calls 4. Kemudian kita tentukan juga untuk defaultnya. Default dari kolom kita, saya akan set grid calls 2 misalnya. Ya, sehingga dia menjadi 2 buah kolom. Nah, seperti ini ya, dia menjadi 2 buah kolom. Lanjut kita scroll ke bawah ke bagian about teman-teman ya. Sama seperti yang sebelumnya, dia tumpuk-tumpuk seperti ini. Saya akan scroll ke bagian about ya. Saya akan tambahkan di bagian about ini, kelasnya saya tambahkan dari yang sebelumnya container, saya masukkan MD container. Kemudian saya tambahkan di sana W11/12. W11/12 supaya dia agak punya jeda ya. Kemudian saya akan kecilkan untuk gambar kita. Dari yang sebelumnya hanya seperti ini saja, saya akan tambahkan kelas. Kemudian saya akan berikan di sana misalnya saya akan berikan di sana MD.
W sepertiga. Ya, defaultnya adalah sepertiga dari ukuran yang disediakan. Ya. Di sebelah sini UMD W sepertiga. Atau kalau misalnya dia kurang dari medium, kita berikan ukuran defaultnya. Ya, misalnya saya akan berikan ukuran default dari gambarnya adalah W24 misalnya, ya, di mana 24 ini adalah 96 pixel. Saya Ctrl S, jadi harusnya agak mengecil seperti ini, ya. Nah, berikutnya saya akan buat di bagian bawahnya, kita punya sosial media, ya. Nah, di bagian sosial media ini saya akan buat dia supaya menurun kalau misalnya ukuran dari browser kita kurang dari medium. Untuk membuatnya mudah saja, tinggal kita ganti dari flex ini menjadi MD flex, kemudian space X5 ini kita ganti menjadi MD space X5. Nanti harusnya dia akan menurun ya, tidak menjadi mendatar seperti tadi. Hampir saja terlupa di bagian bawah dari about ini kita perlu menambahkan footer teman-teman ya. Saya akan tambahkan footer dulu. Saya letakkan di bagian atas dari script kita ini. Ya, script src ya atau JavaScript ini. Saya akan tambahkan tag footer. Ya, di bagian tag footer ini saya akan berikan tulisannya misalnya ncopy 2024, misalnya namanya adalah tile simple. Dan kita berikan kelasnya. Kelasnya kita masukkan misalnya punya padding adalah 5. Kemudian kita letakkan ke tengah, text center. Ya, kemudian kita tebalkan ya, font bold. Oke, saya Ctrl S. Sekarang coba kita lihat untuk hasilnya. Harusnya akan tampil di bagian bawah ya. Nah, seperti ini ya, tulisannya adalah 2024 copyright tile simple. Dan inilah hasil akhir dari project kita, membuat template sederhana dengan menggunakan Tailwind CSS dan ini sudah responsif. Terima kasih sudah menyimak, semoga ada manfaatnya dan sampai jumpa lagi.